أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, sekarang kita di surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha dan surah Asy-Syarah atau Al-Insyirah setelahnya nanti. Sebagian ulama kita menganggap bahwa ini adalah satu kesatuan, di mana kedua-duanya itu menyebutkan tentang kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah peruntukkan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau di surah Ad-Duha Pak nanti ada 3 kenikmatan yang telah Allah berikan. Dan kenikmatan tersebut sifatnya apa? Zahir. Adapun di surah Asy-Syarah nanti itu 3 kenikmatan juga, tapi sifatnya apa? Maknawi atau apa? Batini. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini? Tujuannya Pak sebagai bentuk hiburan kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang bersedih karena ucapan Ummu Jamil, di mana Ummu Jamil berkata kepada Muhammad ini bahwa setanmu telah meninggalkanmu karena beberapa hari malaikat Jibril nggak turun. Robmu telah meninggalkanmu. Buktinya Jibril nggak lagi berkunjung mendatangimu menyampaikan wahyu. Maka Allah tegaskan di surah ini bahwa ma waddaka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Paham? Ini kabar gembira bagi Muhammad yang sedang bersedih bahwa selamanya Rabbmu, Tuhanmu, wahai Muhammad, tidak meninggalkanmu dalam kondisi apapun. Surah ini surah Makkiyah, terdiri dari 11 ayat. Allah mengawalinya dengan apa? Dengan sumpah wad-duha, demi waktu duha. Waktu duha itu Pak berawal dari ketika matahari tinggi sepanjang anak panah itu. Kemudian nanti berakhir ketika matahari sebelum di atas kepala kita. Paham? Karena kalau matahari sudah di atas kepala kita Pak, tandanya nanti benda itu tidak memiliki bayang-bayangan. Kita nggak boleh sholat kalau matahari di atas kepala kita. Nah, sebelumnya itu adalah akhir waktu duha, di mana di waktu-waktu tersebut kita dianjurkan untuk sholat sunnah duha. Tujuannya apa Pak? Tujuannya untuk kita mensyukuri nikmat sehat, nikmat Allah memperlancar sendi-sendi kita yang jumlahnya ada 360 persendian dalam tubuh kita. Paham? Allah buat dia lancar, akhirnya apa? Kita mudah gerakkan kaki, lutut, punggung, tangan. Paham Pak? Kalau sudah mulai sakit-sakit persendian kita, maka akan muncul asam urat, muncul saraf terjepit. Apalagi Pak? Punggung sakit, lutut. Ini apa? Karena persendiannya tidak lancar. Alhamdulillah kita bangun di pagi hari, semuanya masih lancar bergerak. Maka kita syukuri dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Wal-laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi gelap. Ini sering Allah bawakan waktu ini, yaitu waktu malam, karena waktu malam itu adalah waktu yang kita jadikan
tempat untuk istirahat. Waja'alna al-laila libasa. Waja'alna naumakum subata. Nah, dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya karena kebiasaan orang Arab, Pak, kalau mau menyampaikan khobar itu dia awali dengan apa? Dengan sumpah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkan dan tidak juga membencimu. Ini apa, Pak? Menepis kebohongan atau kabar bohong yang disampaikan oleh Ummu Jamil, istri Abu Lahab. Kedua-duanya ini sangat membenci Muhammad. Padahal Abu Lahab itu pamannya, Pak, pamannya sendiri. Cuma karena beda agama, beda keyakinan, maka tali persaudaraan pun jadi putus. Paham? Karena tadi beda keyakinan. Abu Lahab seorang musyrik, saudara dari Abdullah, bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Allah tidak meninggalkanmu, juga tidak membencimu, berarti apa, Pak? Allah senantiasa mencintaimu. Karena hanya ada dua nabi yang Allah jadikan khalil. Khalil itu di atasnya kekasih. Kalau kekasih itu namanya Habib. Paham, Pak? Bukan Habib yang ada yang palsu, ada yang benar, itu bukan. Tapi apa? Habib itu maknanya kekasih. Kalau Khalil di atasnya lagi, Pak. Inna Allah attakhadha Ibrahim khalila wattakhadhani khalila. Sungguhnya Allah telah mengambil Ibrahim sebagai kekasihnya dan telah menjadikanku juga sebagai apa? Khalil, kekasihnya. Nabi Muhammad nggak boleh menjadi apa? Menjadikan manusia khalil. Paham? Ya, boleh dijadikan apa? Hubbuhu, kesayangannya atau kecintaannya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya, Pak, kalau orang itu mencintai sesuatu, maka dia rela berkorban, dia sering memujinya, sering hanya yang nampak itu kebaikan-kebaikannya semata, kan? Seakan-akan kecintaan itu menutup segala keburukan orang yang kita cintai. Paham, Pak? Semuanya indah. Kalau apa? Kalau sudah cinta yang berbicara. Paham? Cinta buta. Cinta menutup segala apa? Keburukan orang yang kita cintai. Hubbuka iyahu, iyaha. Kecintaanmu kepadanya membuat engkau apa? Terlena. Membuat Anda terlena. Makanya syaitan itu, Pak, menjadikan kecintaan terhadap syahwat itu indah. Paham? Menjadikan apa? Kecintaan terhadap apa? Terhadap syahwat itu menjadi apa? Menjadi indah. Apakah syahwat kepada perempuan, kepada harta dan yang lainnya. Padahal semua itu menipu kita, Pak. Istri, uang dan yang lain semua akan menipu kita. Tapi syaitan membuat apa? Membuat indah agar kita apa? Bergairah, tertarik, semangat ingin mengejarnya. Padahal apa? Dia tidak setia, dia akan meninggalkan kita. Istri, Pak, tak kala kita meninggal dunia, enggak ada satupun istri kita yang mau menemani sampai ke kuburan. Meskipun dulunya dia berkata, aku akan setia, Bang, sehidup semati. Kalau engkau mati, ya sudah, kamu dikubur, saya enggak mau ikut bersamamu. Harta juga enggak ada yang mau setia. Imma dia meninggalkan kita atau kita yang meninggalkannya. Semua perhiasan yang ada di dunia ini, kata Allah, mata'ul gurur, perhiasan yang menipu. Nah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad mulai dari kecilnya sampai meninggal dunia sebagaimana nanti akan disebutkan di ayat-ayat berikutnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Apa maksudnya ini? Maksudnya apa? Apapun yang Allah telah berikan kepada Muhammad tentang kenikmatan dunia, itu tidak apa-apanya dengan kenikmatan akhirat. Coba kita berpikir sejenak tentang kehidupan dunia ini, Pak. Yang semua kenikmatan itu diperoleh dengan susah payah. Coba Bapak mau makan nasi saja, mau makan coto mungkin atau apa nanti pas pulang ke rumah, itu butuh usaha kan? Pergi ke meja makan terus yendokin, atau belum ada disiapkan masak dulu, atau belum ada beli ke pasar dulu, susah payah. Paham? Dan kalau tidak langsung dikonsumsi, tinggal beberapa saat nanti apa? Dia akan busuk, dia akan basi. Paham? Nanti di dalam perut kita, kalau nggak dimanfaatkan oleh tubuh kita lagi, Pak, akan jadi kotoran, kemudian dibuang. Paham? Itulah apa? Sifat makanan di dunia. Beda dengan di akhirat, Pak. Kita makan, dibiarkan gitu dia nggak busuk. Paham? Kita makan nanti nggak ada yang jadi kotoran. Semuanya jadi apa? Jadi makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Belum lagi kita memperolehnya tidak dengan susah payah. Beda dengan di dunia. Beras harus bercocok tanam dulu, harus beli dulu. Ini di akhirat apa? Hanya butuh muncul di benak kita, sudah ada di permukaan kita. Dan kenikmatannya itu tidak berakhir. Paham? Tidak berakhir. Tidak akan mengantarkan kita kepada kesengsaraan. Coba kita makan, Pak. Itu akan sebanyak apapun, seenak apapun makanan itu, nanti akan berujung membuat kita tidak nyaman. Apa kira-kira, Pak, makanan yang paling enak menurut Bapak? Apa? Taruhlah coto Makassar. Bapak dihidangkan 10 mangkok plus ketupatnya 20 ketupat. Kira-kira membuat nyaman gak nanti? Enggak. Akan berujung pada capek saya ternyata, membuat saya sengsara aja, susah bergerak, uleran dan yang lainnya. Paham? Begitulah kenikmatan dunia. Makanya Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Istri juga demikian. Paham? Kenikmatan memberikan kita sesaat saja. Paling 5 menit di udara gitu, Pak. Setelah itu, paham? Dia merasakan hamil, muntah-muntah dan yang lainnya. Sementara nanti di akhirat berulang-ulang berhubungan badan, tidak ada yang namanya apa? Kehamilan. Paham? Tidak ada istilahnya mengalami kelelahan. Sebagaimana kita di dunia pasti selesai berhubungan badan, Pak, pasti apa? Lemas, capek. Paham? Makanya Allah mengabarkan kepada kita walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka dalam hal ini jadikanlah apa yang ada di dunia ini sebagai apa? Pengantar, penunjang kita untuk memperoleh kenikmatan akhirat. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wala saufa, dan benar-benar Rabb-Mu akan memberikan kepadamu. Tapi di sini, Pak, tidak disebutkan objek. Objek apa nih yang akan diberikan? Paham? Apakah istri, uang, makanan? Enggak disebutkan. Tapi Allah hanya menyebutkan konsekuensinya dan konsekuensi pemberian tersebut. Apa itu? Fatardo, engkau akan ridho dengan perbuatan tersebut. Kalau di dunia, Pak,
sebanyak apapun pemberian orang, itu tidak pernah akan memberikan kepuasan kepada kita. Paham? Seandainya ada orang paling dermawan di sini, Pak, ngasih Bapak emas sebanyak gunung apa yang ada paling tinggi di sini? Gunung Kawi ya. Hah? Gunung Kawi. Bapak dikasih emas setinggi Gunung Kawi. Pasti Bapak kepengen lagi sebanyak Gunung Bukit Cinta mungkin. Hah? Nggak ada puasnya. Nggak ada istilahnya kita ridho dengan pemberian. Tapi kita hanya dituntut qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan. Tapi jiwa manusia itu tidak akan puas dengan pemberian di dunia ini. Beda dengan pemberian akhirat. Allah mengatakan, fatardo, engkau akan ridho dengan pemberian tersebut. Sesuatu yang tidak disebutkan, Pak, objek yang diberikan itu akan membuat kita istilahnya terbayang-bayang, penasaran, apa nih? Coba kalau ada calon Pak Wali Kota menjanjikan ke masjid ini, kalau saya terpilih nanti DKM masjid ini saya akan berikan sesuatu. Paham? Kalau dia bilang saya akan umrohkan imamnya, jelas, wah ternyata umroh aja, nggak haji. Paham? Atau dia bilang, oh saya akan bantu pembangunan masjid ini sampai berapa tingkat gitu. Jelas gitu kan ya. Tapi kalau dia bilang saya akan memberikan sesuatu. Paham? Tapi ini bukan janji janji kampanye saja hanya untuk meraup suara, tapi benar dia menjanjikan. Maka akan terbayang-bayang di benak ketua DKM mungkin. Kemudian DKM masjid, apa nih? Kayaknya ada sesuatu yang, paham? Pokoknya terbayang-bayang. Ternyata dikasih Indomie. Hah? Dikasih Indomie. Kenapa? Karena gagal. Gagal dia terpilih jadi wali kota. Maka sesuatu yang tidak disebutkan objek yang akan diberikan, Pak, itu membuat kita penasaran. Tapi ingat kata Allah, fatardo, engkau akan ridho dengan pemberian tersebut. Makanya di dunia kita dianjurkan oleh Allah mengucapkan setelah selesai adzan atau di saat zikir pagi atau petang gitu ya. Apa Pak? Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Di antara perbuatan lagi yang mendatangkan ridho Allah adalah di saat kita minum, Pak, kita mengucapkan alhamdulillah. Di saat kita masukkan makanan, kita ucapkan alhamdulillah. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, innallaha la yardha, sungguhnya Allah itu benar-benar ridho kepada seorang hamba idza akalal akala, apabila dia memakan sebuah makanan, fayahmaduhu alaihi, lalu dia memuji Allah dengannya. Atau dia meneguk minuman, lalu dia memuji Allah. Jadi, engkau ridho, maka ini jugalah yang menyebabkan ridho Allah kepadamu. Makanya para sahabat itu, Pak, semuanya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Mereka ridho kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, para sahabat, karena mereka ridho kepada Allah. Ridho Allah menjadi Tuhannya, ridho Allah menjadi pengaturnya, ridho Allah sebagai kholiknya dan yang lainnya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan 3 pemberian Allah kepada Nabi Muhammad yang itu telah berlalu. Yang pertama, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu dulu dalam keadaan yatim? Yatim itu, Pak, adalah as-sabi faqdul abi walam yabluk. Anak kecil yang mati bapaknya dan dia belum balik.
Paham? Ini namanya apa? Yatim. Nah, kita tahu bahwa Nabi Muhammad meninggal apa? Meninggal bapaknya Abdullah sementara dia masih di dalam kandungan. Kemudian setelah itu lahir, baru berumur 2 tahun meninggal lagi ibunya. Paham? Meninggal lagi ibunya. Setelah itu diasuh oleh kakeknya. Kemudian beberapa saat ke depan meninggal lagi kakeknya. Setelah itu diasuh lagi oleh pamannya Abu Thalib. Apa hikmah terbesarnya, Pak? Rasulullah meninggal kedua orang tuanya, meninggal orang-orang terdekatnya. Hikmah terbesarnya, Pak, agar Rasulullah itu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengeluh mengadu kepada Allah. Paham? Coba bayangkan, Pak, kalau ada anak terus masih ada kedua orang tuanya, sedikit-dikit ada masalah datang lapor ke bapaknya, datang mengadu ke ibunya. Paham? Tapi kalau anak itu sudah sebatang kara, maka bapak dia lebih mandiri, lebih percaya diri, hidup di mana saja sudah apa? Sudah terbiasa. Beda dengan anak-anak yang cengeng gitu, yang jarang keluar merantau, keluar melalang buana, sampai kuliah pun, sampai setelah nikah pun masih merengek, masih minta-minta ke orang tuanya. Paham? Padahal sudah S1, mau menikah juga harus minta-minta. Paham? Padahal orang tuanya tidak lagi wajib memberikan nafkah kepadanya. Nah, ini hikmah terbesarnya orang tua Rasulullah meninggal dunia. Akhirnya apa? Setiap ada masalah, Nabi Muhammad ini mengeluhkannya kepada Allah, kepada zat yang bisa memberikan solusi, menyelesaikan segala permasalahan hidup yang sulit yang dia alami. Sangat berat, Pak. Bayangkan, dia dulunya orang yang sangat dipercaya, tiba-tiba mendakwakan tauhid, menjadi orang yang dituduh sebagai apa? Sebagai pembohong, sebagai orang gila, penyair, tukang sihir dan yang lainnya. Paham? Ini luar biasa. Orang-orang teman dekat yang menjadi membencinya. Ini luar biasa beratnya tantangan dakwah Nabi Muhammad selama di Mekah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala membimbing Rasulullah di saat dia yatim. Nah, nanti kalau sudah balik, maka apa? Bukan lagi yatim. Paham, Pak? Ketika ada anak-anak gitu di panti asuhan, sudah SMP, sudah SMA, masih juga di panti asuhan, seharusnya disuruh keluar gitu ya, cari nafkah sendiri, melalang buana, jual kaleng kah, jual salome kah, apalah kerjanya situ, biar dia mandiri. Kasihan ada pengurus panti asuhan dibebani. Belum lagi kalau ternyata pengelola panti asuhan tersebut hanya mengandalkan uluran tangan donatur gitu. Paham? Dia juga ternyata orang susah. Akhirnya apa, Pak? Maka ini memberatkan pengelola. Nah, secara hukum asal, Pak, ketika ada anak yatim, siapa yang mengurusinya? Maka yang mengurusinya keluarganya. Paham? Keluarga dari bapaknya. Lantas biaya pengurusan, biaya beli popok, beli makan, beli pakaian dari mana? Diambilkan dari harta anak yatim tersebut. Kenapa? Karena anak yatim ini kan ada warisan dari bapaknya kan? Kalau itu ada. Nanti kalau nggak ada, dari mana? Biaya pengurusan, biaya hidupnya diambil dari keluarga bapaknya. Pamannya kah, sepupu satu kalinya kah, ponakannya kah, kalau mereka mampu. Tapi kalau ternyata keluarga bapaknya ini nggak mampu, maka dari mana nih? Maka nanti yang mengurusinya
diambil dari Baitul Mal, biaya pengurusannya. Kalau ternyata Baitul Mal juga nggak ada, dibukakan donasi. Paham? Dibukakan donasi untuk biaya pengurusan si anak yatim ini. Lantas yang mengurusinya, paham? Yang mengurusinya ini boleh nggak dia makan dari uang donasi tersebut? Maka jawabannya boleh kalau dia nggak ada pekerjaannya, paham? Nggak ada penghasilan lain. Maka si pengurus ini boleh mengambil sesuai dengan kadar gaji dia mengurusi anak yatim. Kalau sekiranya gajinya dia hanya 100.000, nggak boleh diambil lebih dari itu. Nampak? Hanya sekedar upah atau gaji mengurusi anak yatim. Kalau sekiranya dia sudah berkecukupan, nggak boleh dia memakan uang anak yatim. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatimu dalam keadaan dol. Dol di sini maknanya adalah, Pak, tidak mengetahui sebagian perkara. Namanya apa? Dol. Bukan sesat artinya. Karena ada ustadz di Jawa Barat sana yang menafsirkan bahwa dol di sini sesat. Dulu Nabi Muhammad itu sesat. Dia bilang apa? Dia bilang sesat. Nah, enggak, bukan sesat maknanya di sini. Apa? Tidak mengetahui sebagian perkara. Kemudian Allah ajarkan melalui ilham, melalui wahyu, ataukah melalui perantara Jibril alaihi salam. Lalu apa? Fahada, engkau mendapatkan petunjuk. Paham, Pak? Petunjuk itu adalah ilmu yang bermanfaat, yang mengangkat kebodohan kita, kejahilan kita terhadap sebuah perkara. Kita, Pak, kalau nggak belajar, maka kita terus berada dalam apa? Dalam kebodohan. Kenapa demikian? Karena kita lahir dari perut ibu kita, la ta'lamuna syai'ah, tidak mengetahui apa-apa. Allah hanya membekali pendengaran, penglihatan, hati sebagai alat untuk apa? Mencari petunjuk, mencari ilmu. Sebutkan dalam sebuah hadis kursi, Allah berfirman, ya ibadi, kullukum dallun illa man hadaituhu, fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, seluruh kalian itu jahil, tidak mengetahui sebuah perkara. Lalu akulah yang memberikan hidayah, penjelasan, pengajaran kepada kalian. Maka fastahduni, mintalah hidayah, mintalah ilmu yang bermanfaat dariku. Kemudian yang ketiga, perkara yang ketiga yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, wa wajadaka ailan fa'agna. Dan dia dulunya mendapatimu dalam keadaan fakir, tidak memiliki harta. Lalu dia membuat engkau apa? Berkecukupan. Berkecukupan. Meskipun telah banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya duniawi, tapi ketika Rasulullah diberikan penawaran kepadanya antara memilih dunia dengan kenikmatannya ataukah memilih akhirat, lantas Rasulullah mengumpulkan sahabatnya, Pak, kemudian menyampaikan pesan yang membuat nanti Abu Bakar menangis. Kata Rasulullah, ada inna abdan, sesungguhnya seorang hamba diberikan pilihan apakah hidup di dunia ataukah hidup di akhirat kelak. Ternyata kata Rasulullah, hamba tersebut memilih akhirat. Lantas Abu Bakar yang hadir di situ, Pak, menangis, mengucurkan air mata, menangis, yang membuat sahabat-sahabat yang lain itu terheran-heran. Apa nih? Biasa aja khutbahnya, Pak. Ternyata Abu Bakar paham bahwa tidaklah yang dimaksud hamba di situ adalah Rasulullah.
yang dia memilih akhirat, berarti sebentar lagi meninggal dunia. Paham? Sebentar lagi wahyu terputus. Pengajaran, nasihat, mauidhah terputus. Inilah yang membuat apa? Abu Bakar menangis. Nah, setelah Allah memberikan 3 hal ini, Pak, maka Allah juga melarang 3 hal. Melarang 3 hal yang itu berkaitan erat dengan apa? 3 hal sebelumnya. Yang pertama, fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim, janganlah engkau menghardiknya, berlaku sewenang-wenang kepadanya. Tidak mengurusinya, tidak mengayominya, tidak memberikan sesuatu. Paham? Ingat dulu engkau itu yatim. Paham, Pak? Dulu engkau yatim. Maka al-jaza'u min jinsil amal. Engkau balas juga lah hal yang sama. Sebagaimana Allah telah berbuat kepadamu. Makanya Rasulullah menganjurkan para sahabatnya untuk mengurusi anak-anak yatim. Kafilul yatim anaka hataini fil jannah. Orang yang mengurusi anak yatim, aku dan dia seperti ini di surga. Ini apa, Pak? Ada 2 jari di sini kan ya? Jari telunjuk sama jari tengah. Ini menunjukkan apa? Saking dekatnya posisi dia dengan Rasulullah. Berkat apa? Berkat dia mengurusi anak yatim. Maka anak yatim yang datang kepadamu, maka jangan disewenang-wenangkan, dibiarkan, diurusi semampu. Apa hukumnya ini, Pak, mengurusi anak yatim? Apa kira-kira hukumnya? Fardu kifayah. Jika ada yang sudah mengurusi, maka yang lain menjadi gugur kewajiban. Tapi ingat bahwa keluarga terdekatnya lebih utama untuk mengurusinya. Lebih dianjurkan. Karena beda, Pak, cara keluarga dengan cara orang lain itu mengurusi anak yatim. Wa amma sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang datang meminta kepadamu, maka janganlah engkau menghardiknya, mencelahnya, mengusirnya, tidak memberikan apa-apa. Maka dari sini Nabi Muhammad, Pak, setiap orang yang datang minta kepadanya itu tidak pernah dia tolak, pasti dia kasih, meskipun baju yang sedang dia pakai, meskipun yang diminta itu adalah kambing sebanyak lembah, dia kasih. Sampai ada orang Badui berkata kepada kaumnya, masuk Islamlah kalian. Karena sesungguhnya Muhammad itu memberikan yang dia tidak takut miskin, tidak takut fakir. Apa saja dia kasih. Karena dia tahu bahwa apa yang kita berikan, Pak, maka itu tidak mengurangi apa yang ada di sisi kita. Mana qasad shadaqatun min malin. Sedekah yang kita keluarkan itu tidak mengurangi apa yang ada di sisi kita. Kemudian yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ini kaitannya dengan kenikmatan mana ini, Pak? Wa wajadaka ailan fa'agna. Adapun kenikmatan Rabbmu, fahadis. Ceritakan, tampakkanlah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Bukan sebagai bentuk tafakhuran, berbangga, yang nanti akan merendahkan orang lain. Nah, kalau dia punya HP baru, coba lihat HP baru, saya terbaru ini harga 10 juta dikirim dari Cina langsung ini keluaran satu-satunya di dunia. Paham?
Tapi kalau tujuannya dia hanya pamer gitu, merendahkan yang lain, ini nggak boleh. Paham? Dia kaya, maka dia tampakkan kekayaannya itu. Mungkin setiap kali ke masjid ganti merek bajunya. Tadi pas maghrib samase, kemudian nanti baju baru lagi. Terus dia seperti itu. Sebagai bentuk apa? Tahaddus bin ni'mah. Ketika dia punya kelebihan makan, setiap selesai sholat dia panggilin jamaah masjidnya ke rumah. Habis sholat maghrib, duhur, terus dia seperti itu. Paham? Ini bentuk apa Pak? Tahaddus bin ni'mah. Nampak pada dirinya itu apa? Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Karena zuhud itu Pak bukanlah tidak boleh memakai hal-hal yang mewah. Paham? Zuhud itu bukanlah melarang Anda memakai hal-hal yang mewah. Tapi zuhud itu adalah sesuatu yang membuat Anda lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Imam Malik rahimahumullah, dia termasuk ulama yang kaya raya Pak gitu ya. Setiap kali dia mau menyampaikan hadis Rasulullah, dia ganti baju baru. Setiap kali dia mau tahdis, nyampaikan hadis, dia ganti baju. Ganti baju apa? Baju baru. Bayangkan Pak, sehari kalau dia menyampaikan 5, berarti 5 baju baru dia ganti kan? Maka siap-siap ini mana bekasnya disambut sama yang lain. Bukan berarti ini pemboresan, enggak. Sebagai bentuk apa? Menampakkan kenikmatan Allah kepadanya. Tapi kalau sekiranya nih Pak, dengan kita menampakkan itu membuat orang itu hasad, iri, dengki, paham? Maka jangan ceritakan kepada dia. Paham? Karena akan menimbulkan mudorot untuk dia dan diri antum juga yang akan nanti mahsud dia dihasatin sama dia. Paham? Ada orang tuh Pak, kalau diceritakan sesuatu, orang itu tambah benci sama kita. Contoh, ada orang nggak senang poligami. Terus kita baru nikah nih, istri yang kedua. Tahu nggak? Ternyata enak betul loh nikah nikah dua, punya istri dua itu. Akhirnya dia benci sama kita, nggak senang. Karena memang dasarnya dia nggak senang dengan apa? Dengan poligami. Ibu-ibu mungkin yang nggak senang di poligami. Terus ada nih akhwat yang dia baru saja nikah sama seorang ustadz yang sudah punya istri. Berarti dia dimadu kan Pak ya? Dia cerita kepada ibu-ibu, sadarlah kalian, ternyata menjadi istri nomor 2 itu nikmat. Paham? Bisa bergantian dalam mengurusi suami. Paham? Bisa selang-seling. Kalau kita sendiri itu setiap hari berarti apa? Harus mengurusin suami kan Pak ya? Coba 2 atau 3 pasangannya. Ini bisa berganti-gantian dan dia bisa lebih apa? Lebih fokus dalam beribadah. Ada hari-hari di mana dia tidak mengurusi suaminya. Dia sibuk belajar, sibuk ibadah dan yang lainnya. Paham? Akhirnya si ibu ini tambah nggak senang dengan dia. Maka nggak usah diceritakan ke dia tentang kenikmatan tersebut. Paham? Dalam rangka saddu dzara'i, menutup celah keburukan itu akan muncul kalau apa Pak? Diceritakan kenikmatan tersebut. Jadi perintah di sini untuk menceritakan itu tidaklah mutlak kewajibannya, tapi diperhitungkan antara mudarat dan manfaatnya. Kalau orang menganggap kita itu pamer betul itu, paham? Sok-sokan, dikit-dikit ini, sedikit-dikit itu, cerita ini, maka berarti apa? Kita nggak usah dulu seperti itu.
Karena ada sesuatu yang meresahkan, mengganggu orang lain. Karena di antara kebahagiaan itu Pak adalah idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Ini dengan kehadiran kita, dengan gaya kita, dengan pakaian kita yang seperti ini ternyata membuat orang tambah jengkel, tambah nggak senang dengan kita, maka tidak usah dulu ditampakkan. Jadi ada 3 kenikmatan yang Allah sebutkan, kemudian Allah barengkan dengan apa? 3 perintah juga. Yaitu apa? Tidak boleh anak yatim tersebut dibiarkan, tidak diurusi, maka urusilah anak yatim, itu perintahnya. Orang yang datang meminta kepada kita, maka apa? Jangan ditolak. Tapi kita perlu pertimbangkan lagi Pak. Terkadang ada orang datang minta-minta, ternyata dia jadikan pekerjaan itu. Bahkan dia jadikan sebagai apa? Bahan untuk menipu. Dia bawa proposal apa gitu pembangunan masjid ke rumah-rumah, ternyata bodong. Masjid yang entah kemana. Itu sudah 10 tahun dia bawa foto itu, gambar itu, ternyata hasil yang dia dapati dari minta-minta, dia apa? Dia jadikan untuk kepentingannya di sendiri. Atau yang di lampu merah Pak, minta-minta itu, badannya bertato, nggak kerja, pam sehat, maka Bapak jangan ngasih. Karena dia takut nanti digunakan untuk kemaksiatan. Nah, demikian Pak, ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.